Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Vicky, kamu di mana, Vick? Surabaya apa di Borno? Ada di Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Masih ini ya, masih KKU. Baik, jumlahnya berapa ini sudah? Bentar, saya lihat ini. 22. Kelompok 2 timnya sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Ampun, Ibu. Ya, baik. Nanti disiapkan videonya dulu, kemudian baru PPT penjelasannya, kemudian kasusnya. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Yang lain sudah siap ya? Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pagi ini tadi saya karena perjalanan sudah sampai di Bojonegoro ya, alhamdulillah ini kita bisa kuliah tepat pada waktunya. Rencana tadi saya undur jam 1, ternyata jam 1 juga ada kuliah. Ya. Baik, silakan kelompok 2. Yang jadi moderator siapa ini? Mungkin seperti minggu kemarin Mbak Erlika, Ibu. Ya, PJMK-nya kemarin. Sekarang mau tetap PJMK atau ganti? Kelompok 1 yang kemarin sudah presentasi jadi moderator. Nggih, boleh, Ibu. Ya. Siapa kelompok 1 yang bersedia jadi moderator? Eka Fatma. Ada Eka? Ya, kamu jadi moderatornya, Kak. Nggih. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan perkuliahan pada siang hari ini bersama dengan Bu Ana. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari kelompok 2. Pertama-tama kita akan lihat dulu videonya dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 agar memutar videonya.
Mohon maaf, ini videonya tidak terdengar di saya ya. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 akuntansi pagi reguler A akan menjelaskan mengenai proses pembuatan mind mapping. Terlebih dahulu, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Mind mapping adalah peta pemikiran atau pemetaan. Fungsinya adalah untuk membantu dalam pengingat informasi. Langkah-langkah dalam proses mind mapping adalah yang pertama, siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Kertas karton A3, kertas HVS berwarna, alat tulis lengkap, gunting, double tape atau perekat lainnya, dan juga buku referensi topik pembahasan. Kemudian, butuhlah kerangka konseptual pemikiran pada kertas dengan dimulai dari tengah yang menerangkan adalah judul atau topik pembahasan utama. Tujuannya adalah agar memudahkan dalam proses pembuatan mind map pada kertas karton. Selanjutnya adalah buat kata-kata yang menerangkan itu bab, subbab, serta subsubbab pada HVS berwarna. Lalu, guntinglah tiap kata bagian dari bab, subbab, serta subsubbab yang telah ditulis pada kertas HVS berwarna. Kemudian, bubuhi perekat pada kertas yang telah digunting tersebut. Setelahnya, dengan gambar konseptual awal yang dimulai dari bagian tengah. Tambahkan pula stiker atau hiasan gambar untuk mempercantik hasil dari mind mapping. Tara, ini hasil dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil mind map dari kelompok 2 terkait dengan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung presentasi Bu Anang ya? Atau gimana Bu? Mau dikomen dulu yang tadi? Enggak, nanti terakhir saja setelah tanya jawab saya komen. Oh, nggih Bu. Kepada kelompok 2 agar mempersiapkan materinya dan segera mempresentasikan. Baik, terima kasih Mbak Eko Fatma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan Warahmatullahi wabarakatuh. Rudiana. Iya, Ibu. Ya, bisa on Rudiana. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyusunan budget atau anggaran. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ana dan Mbak Eka Fatma telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi penyusunan budget dan atau anggaran. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Ayu Kamelia Rahma dan Alivia Intan Supami.
Baik, saya akan menjelaskan tentang penyusunan budget atau anggaran. Ada 4 subbab dalam penyusunan budget atau anggaran. Yang pertama yaitu hakikat anggaran. Yang kedua, proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, aspek-aspek keperilakuan. Yang keempat, teknik-teknik kuantitatif. Dalam hakikat anggaran terdapat pengertian, karakteristik, hubungan dengan perencanaan strategi, perbedaan dan prediksi, kegunaan anggaran, dan kategori anggaran. Pada proses penyusunan terdapat organisasi, penerbitan pedoman, usulan awal anggaran, negosiasi, dan tinjauan dan persetujuan. Dalam aspek perilakuan terdapat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, tingkat teknik kuantitatif terdapat estimasi probabilitas dan simulasi. Pengertian hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diana bisa diperbesar. Di laptopku sudah besar tapi nggak jalan di sini, yuk. Oke. Hubungan dengan perencanaan strategis. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses menyusun anggaran fokus pada satu sebelum itu di
Hubungan dengan perencanaan strategis, baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun, jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Pengaturan ulang program sehingga berkaitan dengan pusat tanggung jawab yang bertugas untuk melaksanakannya adalah penting karena anggaran tersebut akan digunakan untuk mempengaruhi kinerja manajer sebelum terjadi dan menilai kegiatan tersebut sesudah terjadi. Perbedaan dengan prediksi. Anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implier bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran, manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membuat kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Next. Kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Dibuat rencana strategis mempunyai karakteristik yaitu dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu. Penyusunan melibatkan relatif sedikit manajer dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Anggaran tersebut yang diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi muncul. Penyebab yang paling umum adalah adanya kemungkinan bahwa rencana dari organisasi produk tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan, baik secara total maupun untuk lini produksi tertentu. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja akurat manajer. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab pada setiap pusat tanggung jawab organisasi. Kategori anggaran operasi. Dalam organisasi yang relatif kecil, terutama yang tidak mempunyai unit bisnis, keseluruhan anggaran mungkin hanya setebal 1 halaman saja. Dalam organisasi yang lebih besar, ada halaman ringkasan dan halaman lain yang berisi rincian dari unit bisnis, ditambah penelitian dan pengembangan, serta beban umum dan administratif. Pos-pos pendapatan disusun pertama kali, baik karena merupakan pos pertama dalam laporan laba rugi maupun juga karena jumlah anggaran pendapatan mempengaruhi jumlah dari banyak pos lainnya. Adapun macam-macam anggaran operasi yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan,
beban pemasaran, beban logistik, beban umum dan administratif, beban penelitian dan pengembangan, dan juga pajak penghasilan. Adapun anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Next. Proses penyusunan anggaran. Yang pertama, organisasi. Dalam organisasi terdapat departemen anggaran dan juga komite anggaran. Departemen anggaran mempunyai fungsi menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran dan lain sebagainya. Sedangkan komite anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior. Yang kedua, penerbitan pedoman jika suatu perusahaan memiliki proses perencanaan strategis tahun pertama dan rencana strategis tersebut yang biasanya disetujui pada musim panas adalah permulaan dari proses penyusunan anggaran. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dan rencana strategis dalam dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui. Yang ketiga, usulan awal anggaran. Sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Dalam menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya. Yang keempat, negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas dan tiap penyesuaian. Yang kelima, tinjauan dan persetujuan usulan anggaran melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dalam unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dengan memeriksa totalnya. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Tunggu, Bu Ana masih keluar. Mbak Elika, ini dilanjutkan presentasi apa masih nunggu Bu Ana? Iya, dilanjutkan. Soalnya tadi Bu Ana sudah bilang agak susah sinyal keluar masuk. Berarti aku lanjutin ya Mbak Er ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Sembari nunggu Bu Ana. Iya Mbak, makasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Amelia. Saya Alivia dan Supami akan menjelaskan mengenai subbab aspek keperilakuan. Aspek keperilakuan di sini adalah aspek-aspek perilaku yang memengaruhi individu itu sendiri dalam penyusunan anggaran. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif serta efisien dalam mencapai cita-cita organisasinya. Adapun aspek-aspek keperilakuan individual yang memengaruhi penyusunan anggaran di sini, yang pertama adalah partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau top and down, atau dari bawah ke atas atau bottom up. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah, manajer senior dapat menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Dan dengan sistem dari bawah ke atas, bagian lini dasar atau lini tingkat bawah turut serta berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Yang kedua adalah tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang, tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja dengan cukup baik
mempunyai kesempatan paling tidak sebesar 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan manajemen senior atau manajemen puncak. Keterlibatan manajemen puncak adalah perlu supaya sistem anggaran manapun yang menjadi efektif dalam memotivasi pembuatan anggaran tersebut. Manajemen harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran. Dan persetujuan tidak hanya sebagai stempel saja. Kemudian aspek yang terakhir adalah Departemen Anggaran. Dari Departemen Anggaran itu sendiri memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci, dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya pun juga telah akurat. Next. Subbab yang terakhir adalah teknik kuantitatif. Teknik-teknik kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas dua, yakni simulasi dan estimasi probabilitas. Simulasi itu sendiri adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasinya dari model tersebut sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real tersebut. Yang kedua adalah estimasi probabilitas. Setiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimates, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Next. Baik, ini dilanjutkan kamu tak, sayang? Sembarang. Nah, di sini saya akan membacakan studi kasus. Direksi Manufaktur Richard, anak perusahaan Sound Dynamics, menyerahkan memorandum lampiran A kepada Direktur Pelaksana yang meminta anggaran tambahan untuk Departemen Pengendalian Produksi. Memorandum disampaikan kepada Controller Keuangan Martha Larson untuk ditinjau. Larson memutuskan bahwa anggaran tambahan tersebut tidak beralasan, lampiran B. Kemudian, kantor manufaktur mengirimkan suatu memorandum lampiran C kepada Larson yang menggarisbawahi ketidaksetujuannya dengan kesimpulan Larson dan analisis pendukung. Selanjutnya, Larson memikirkan tindakan apa yang harus diambilnya. Pabrik Richard yang berlokasi di Manit memproduksi komponen dan perlengkapan komersial untuk distribusi. Dan pabrik Sanremo diubah dari produsen komponen komersial menjadi produsen komponen konsumen. Seluruh tanggung jawab untuk perencanaan dan pemasaran produk dari komponen Sanremo dan Richard ada pada Wakil Presiden Penjualan Sektor Internasional. Alasan utama atas penggabungan kegiatan manufaktur tersebut adalah mencapai skala ekonomi. Sebelum penggabungan, pabrik Sanremo telah menggunakan sistem penjadwalan dan pengendalian terkomputerisasi, sementara pabrik Richard menggunakan sistem manual. Kemudian kantor manufaktur Richard telah setuju dengan hasil penelitian penggabungan dan keputusan diambil untuk melakukan komputerisasi atas pengendalian produksi untuk operasi manufaktur penggabungan. Karena anggaran tahun 1990 telah disetujui sebelum penggabungan manufaktur Richard dan Sanremo. Ada anggaran yang terpisah termasuk Departemen Pengendalian Produksi. Terdapat estimasi penghematan yang dihasilkan dari penggabungan dan komputerisasi. Anggaran tambahan yang diminta oleh kantor manufaktur ditunjukkan untuk tujuan perbandingan. Ketika Larson meninjau situasi tersebut, dia melihat 3 tindakan yang mungkin terjadi.
pertama, setuju dengan direktur manufaktur yang dalam hal ini adalah harapan permintaan kemungkinan besar akan disetujui oleh direktur pelaksana. Yang kedua, melanjutkan opsinya dalam hal bahwa pandangannya dan pandangan orang-orang di kantor manufaktur akan disampaikan kepada direktur pelaksana yang akan memutuskan semua masalah yang ada. Yang ketiga, menjawab dengan analis lebih lanjut dengan harapan kantor manufaktur menjadi yakin dengan posisinya. Ini adalah usulan manufaktur, usulan controller. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang pertama. 1. Coba rekonsiliasi angka-angka dalam berbagai posisi yang dicerminkan di tempo pada lampiran A, B, dan C. Siapkan ringkasan singkat yang merekonsiliasikan perbedaan tersebut. Dari perbedaan tersebut, beberapa banyak orang dan beberapa banyak uang yang terlibat dengan meningkatkan beban kerja dengan perubahan bauran gaji dengan biaya pencapaian kompensasi yang tidak terduga. Pertanyaan kedua yaitu setelah bergumul dengan pertanyaan 1, apa yang sebenarnya terjadi dalam memo-memo tersebut? Yang ketiga, berdasarkan analisis atas situasi tersebut, anggaran apa yang masuk akal untuk departemen tersebut di tahun 1990? Pertanyaan keempat, apa yang harus Clarkson lakukan sekarang? Yang kelima, pelajaran-pelajaran apa mengenai pengendalian yang efektif yang dapat diambil dari kasus ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Singkat saja, maksud dari soal atau studi kasus di atas adalah karena pihak produksi atau pembuat itu mengajukan anggaran atau budget ke kontroler keuangan, tetapi sama kontroler keuangan tersebut ditolak karena ada beberapa hal yang menurut kontroler keuangan itu akan memakan biaya yang lebih besar. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yakni mengenai rekonsiliasi angka-angka dalam berbagai posisi yang mencerminkan di memo pada lampiran A, B, dan C, dan juga ringkasan singkat mengenai rekonsiliasi perbedaan tersebut. Diketahui dari 3 lampiran tersebut, yakni A, B, dan C, terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut mengenai pendapat dari kantor manufaktur dengan kontroler keuangan, yakni Larson, yang tetap menginginkan peningkatan jumlah karyawan dan penambahan anggaran untuk kantor manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur itu sendiri atau kantor manufaktur sendiri adalah sebuah badan usaha yang memiliki aktivitas pengelolaan material atau bahan mentah sampai menjadi bahan jadi lalu siap dijualkan kepada konsumen. Kontroler keuangan biasanya hanya berkonsentrasi pada apa yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan tersebut. Mereka menyiapkan pernyataan finansial dan laporan lainnya berdasarkan atas apa kegiatan yang sudah berlalu atau sudah terjadi sebelumnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, diketahui bahwa jumlah orang yang terlibat dengan peningkatan beban kerja adalah sebanyak 12 orang dan banyak uang yang terlibat adalah sebesar 390 US dollar. Kemudian dengan perubahan bauran gajinya sendiri, banyak orang dan uang yang terlibat adalah 12 orang dengan gaji totalnya 71.232 US dollar. Dengan biaya penerapan komputerisasi yang tidak terduga untuk 12 orang tersebut adalah sebesar 4.941 US dollar. Kemudian untuk jawaban atas pertanyaan nomor 2, apa yang sebenarnya terjadi dalam memo-memo tersebut? Pada memo A diketahui bahwa memo tersebut dikirim dari kantor manufaktur
untuk meminta penambahan pada batas jumlah karyawan menjadi 54 orang saja. Penambahan karyawan sebanyak 12 orang disebabkan adanya peningkatan beban kerja akibat penggabungan departemen, serta usulan penambahan anggaran sebanyak 390.000 US dollar menjadi 1.458.000 US dollar akibat operasi penggabungan. Kemudian, pada memo B, merupakan balasan dari memo A yang dikirim kembali ke kantor manufaktur, yang berisi agar usulan anggaran sebaiknya memasukkan penghematan dari komputerisasi sistem di Recap maupun penghematan dari penggabungan kedua pabrik tersebut. Artinya, dalam hal ini, kontroler keuangan merasa bahwa usulan anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati pada anggaran yang telah disetujui sebelumnya pada masing-masing pabrik sebelum digabungkan. Ketidaksepakatan penambahan jumlah karyawan yang dinyatakan oleh kontroler keuangan atau Larson alasannya adalah bahwa penggabungan departemen seharusnya menjadikan operasi lebih efisien karena sistem komputerisasi yang digunakannya. Lalu pada memo C merupakan balasan yang dikirim oleh kantor manufaktur untuk memberikan tanggapan yang dikirimkan kontroler keuangan, yakni Larson, yang didasarkan dari memo B. Isi dari memo C sendiri adalah bahwa kantor manufaktur tidak menyetujui alasan yang diberikan oleh kontroler keuangan dan tetap menginginkan penambahan jumlah karyawan serta anggaran dengan alasan-alasan yang lebih rinci. Secara umum, sepakat bahwa sistem pengendalian produksi yang terkomputerisasi lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang manual. Namun, ada beberapa hal yang seharusnya perlu dipertimbangkan dalam analisis yang terdapat di memo B, yakni kandungan dan volume beban kerja, kenaikan yang tidak dapat dihindari dalam bauran gaji, serta asosiasi dengan rencana pemrosesan data terintegrasi. Penalti biaya yang tidak berulang, perbaikan dan keuntungan fungsionalnya juga. Selanjutnya adalah jawaban atas pertanyaan nomor 3. Anggaran apa yang masuk akal untuk departemen tersebut di tahun 1990 selanjutnya? Anggaran yang masuk akal adalah penambahan anggaran yang dilakukan oleh kantor manufaktur karena anggaran tersebut memperhitungkan peningkatan beban kerja dari departemen yang digabung menjadi satu. Kemudian, perbandingan yang memadai antara biaya sistem pengendalian produksi terkomputerisasi dengan sistem manual, di mana biaya komputerisasinya hanya 41.000 US dollar lebih besar per tahunnya dibandingkan dengan sistem manual. Tetapi dengan keuntungan sistem yang lebih jauh melebihi biaya tersebut. Oleh karena itu, usulan anggaran tersebut sebesar 1.458.000 US dollar untuk operasi gabungan Departemen Pengendalian adalah masuk akal. Selanjutnya akan dijelaskan untuk studi kasus nomor 4 dan 5 oleh rekan saya Yuka Melia. Selanjutnya, pembahasan nomor 4, apa yang harus Larson lakukan sekarang? Larson harus menemukan cara yang tepat agar permintaan dari kantor manufaktur bisa diwujudkan, dan alasan-alasan yang diberikan oleh kantor manufaktur pada memo C harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak ada lagi ketidaksesuaian pada kantor manufaktur dengan kontroler keuangan. Hal ini disebabkan analisis yang disampaikan oleh kantor manufaktur sebagaimana tertuang pada memo C telah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, pembahasan nomor 5. Pelajaran apa yang mengenai pengendalian yang efektif yang dapat diambil dari kasus ini? Pelajaran yang dapat diambil mengenai pengendalian yang efektif dari kasus ini yaitu langkah-langkah dalam persetujuan anggaran supaya anggaran yang disetujui betul-betul anggaran yang diperlukan. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan jadwal yang realistis dan pengembangan asumsi-asumsi anggaran oleh bagian anggaran dan kantor kontroler korporat, menentukan tujuan anggaran untuk beban administratif
tahun depan berdasarkan asumsi-asumsi yang diketahui dan tujuan ditinjau kembali dan disetujui oleh manajemen korporat dan sektor. Selain itu, pelajaran mengenai pengendalian efektif yang lain yaitu mengenai anggaran pada tiap tingkatan manajemen. Anggaran untuk unit yang lebih rendah dikonsolidasikan sebelum akhirnya diberikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas terkait dengan penyusunan budget atau anggaran. Mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya, Bu Ana ingin berkomentar terlebih dahulu. Ya, Fatma. Mengenai pembahasan studi kasus tadi saya sempat terlempar soalnya di sini tadi sinyalnya kurang bagus. Itu studi kasus yang dipilih yang mana ya? Ini kan ada 2 kalau di chapter 9 itu New York Times itu digital atau yang satunya? Yang 9.1 Ibu. 9.1 berarti NGTD itu. New York Times Digital. Pertanyaannya yang Sound Dynamics Ibu. Yang Richard itu Ibu. Bukunya apa beda ya? Kasus 91 di sini mengenai New York Times NGTD. Sepertinya ini Bu bukunya yang berbeda. Coba Intan Olivia dilihatkan bukunya yang mana? Edisi 12. Anthony Govindarajan. Untuk bukunya itu kan karena kelompok 2 ini tidak ada bukunya, maksudnya ada bukunya tapi yang versi Indonesia itu Bu tidak ada studi kasusnya. Jadi kelompok 2 ini minjem yang versi luarnya itu ke anak akuntansi B dan dikirimkannya oleh anak akuntansi B itu yang ini Sound Dynamic itu Ibu yang bukunya. Untuk cover bukunya soalnya tidak difoto sama anak akuntansi B Ibu. Sebetulnya yang versi Indonesianya itu untuk pemaparan presentasi ini mulai dari chapter 8 ya sampai yang terakhir 14 salah itu di jilid 2. Mungkin mereka bilang tidak ada itu karena memang bukunya 2 jilid. Ini yang versi Indonesianya nih. Jilidnya jilid 2. Nah, ini jilid 2. Hanya 2 kasus di sini. Ya, 9.1-nya NGTD. Dengan satunya manufaktur, tapi bukan itu. Saya tak cari tadi. Corning Life Technology. Baik, oke. Nanti untuk yang selanjutnya tolong menggunakan bukunya yang ini saja ya.
Ya, untuk yang pembahasan. Ini saya kebetulan titip sama anak P2K. Nah, jadi anak P2K itu belinya lewat Shopee. Ya. Nggak mahal kok, 2 jilid itu kemarin 76 apa 85 gitu loh. 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Kalau 1 jilid aja sekitar 50-an. Ya, oke. Baik, biar pertanyaan dulu ya Eka. Pertanyaan dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Bu, terima kasih. Dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama 3 kelompok, sesi kedua 3 kelompok. Ya Bu. Ya, silakan. Ya baik teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, mungkin bisa disampaikan. Di kolom chat juga bisa. Untuk kelompok 1 mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya? Iya, sudah Eka. Ya, silakan. Pertanyaannya, tadi di karakteristik anggaran kan dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Menurut kalian, mana yang paling efisien dari keduanya dan apa alasannya? Terima kasih. Ditampung dulu Eka. 3 penanya. Perwakilan dari kelompok 3. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai anggaran perusahaan. Nah, dalam setiap perusahaan itu kan biasanya sudah ditetapkan untuk anggaran 1 tahun ke depan. Nah, itu bagaimana cara mengatasi jika terjadi pembengkakan biaya dalam suatu divisi? Apakah pada saat pembuatan anggaran tersebut perlu diadakannya cadangan biaya atau bagaimana? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik Mbak Erlika atas pertanyaannya. Jadi di sini inti dari pertanyaannya yaitu bagaimana jika dalam kurun waktu 1 tahun itu terjadi pembengkakan biaya, apakah perlu dicadangkan biaya-biaya yang lainnya? Seperti itu Mbak ya? Iya, cara mengatasinya bagaimana? Kayak gitu. Ya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Selanjutnya dari kelompok 4 mungkin sudah ada yang bisa ditanyakan?
Halo kelompok 4. Masih ya, sudah menemukan ya dengar Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaan dari kelompok 4 yaitu apa penyebab terjadinya perbedaan antara anggaran yang kita buat dengan realisasi yang nyata? Seperti itu. Alhamdulillah sesi 1 ini sudah terkumpul 3 pertanyaan sehingga lebih baik dijawab dulu nggih oleh pemateri pada siang hari ini. Ya baik. Di sini Ayu maupun Budiana ada yang mau jawab duluan atau bagaimana? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa. Oh ya, sebentar aku jawab yang nomor 1 dulu ya, Mbak Elsa kan nomor 3, biar Iya. urut. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, tadi kan disebutkan karakteristik dari anggaran itu kan secara moneter dan non moneter ya, begitu Mbak Aini. Ya. Maksudnya moneter itu yang mana, terus yang non moneter itu yang mana dari keduanya lah. Anggaran moneter yang dimaksudkan itu begini, angka-angka yang dicantumkan, sedangkan yang non moneter itu seperti jumlah atau kuantitas. Misal saat kita menganggarkan, misal kita membutuhkan mesin. Mesinnya kita membutuhkan 3 unit dengan harga per unitnya misalnya 5 juta. 3 unit di sini masuk dalam quantity atau angka-angka moneter non moneternya. Sedangkan yang moneternya adalah 5 juta dikalikan dengan 3 unit adalah 15 juta begitu. Dan sedangkan dalam anggaran ini bukan hanya untuk penyusunannya bukan hanya untuk sekedar efektif atau pencapaian tujuannya, tetapi juga harus efisien. Maksudnya efisien di sini dalam saat kita menyusun anggaran, anggaran tersebut harus efisiensi biaya. Gimana cara kita meminimalisir biaya yang kita perlukan, tapi tujuan dari organisasi tersebut tetap tercapai secara optimal begitu. Jadi yang dimaksud dengan moneter dan non moneter dalam penyusunan anggaran adalah moneter lebih ke angka-angka atau keuangannya, sedangkan non moneter lebih ke quantity jumlah yang dibutuhkan atau unit yang dibutuhkan, maksudnya yang diusulkan dalam anggaran tersebut. Begitu Mbak Aini, apa bisa dimengerti atau ada masukan lainnya? Sudah bisa diterima, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aini atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Mungkin dari kelompok ini ingin menjawab pertanyaan yang masih Tidak urut, tidak apa-apa ya Mbak Eka? tersisa ya? Tidak apa-apa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa tadi. Penyebab terjadinya perbedaan antara anggaran yang kita buat dengan realisasi kenyataan. Begitu ya Mbak Elsa? Penyebabnya yang pertama yaitu perubahan asumsi ekonomi makro. Asumsi ekonomi makro mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah. Sayangnya, asumsi ekonomi makro yang dibuat pemerintah terkadang belum cukup memproyeksikan perubahan-perubahan kondisi eksternal yang menjadi dasar asumsi. Jadi,
bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada harga-harga. Yang kedua, tidak relevannya satuan biaya yang digunakan dalam penganggaran, seperti perkembangan ekonomi makro dan adanya kejadian-kejadian seperti bencana alam dan kelangkaan komoditas dapat mendorong terjadinya kenaikan harga. Akibatnya, satuan biaya yang digunakan dalam penganggaran tidak relevan dengan keadaan sesungguhnya, sehingga dapat menyebabkan kenaikan realisasi belanja. Yang ketiga, kendala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seperti banyaknya kasus pidana di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi di Indonesia. Pemerintah tentu harus meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Akan tetapi, hal ini menyebabkan kewaswasan dan ketakutan pada panitia pengadaan maupun kuasa pelaksanaan anggaran, terutama dalam belanja modal, sehingga proses pengadaan barang atau jasa menjadi terhambat. Itu tadi tiga penyebab dari perbedaan anggaran dengan realisasi kenyataannya. Bagaimana Mbak Elsa atas jawaban dari Mbak Ayu Kamelia? Apakah bisa diterima? Alhamdulillah, satu pertanyaan lagi sudah terjawab. Dan saatnya kita menuju ke pertanyaan yang nomor 2 ya, dari kelompok 3. Mbak Rudiana ingin menjawab sepertinya tadi. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan Mbak. Cara mengatasi terjadinya pembengkakan pada suatu perusahaan. Yaitu yang pertama kita bisa evaluasi bisnis kita. Apakah market yang kurang tepat serta kelemahan lainnya. Dengan begitu kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, segera mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, menekan pengeluaran. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menekan pengeluaran. Kita membutuhkan laporan arus kas agar bisa tahu pos apa saja yang pengeluarannya paling besar dan tingkat prioritasnya paling kecil agar bisa ditekan semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu harus mengelola stok barang dengan benar dan update laporan secara berkala. Karena penumpukan stok yang berujung pada kerusakan barang akan mempengaruhi juga. Mungkin itu Mbak Eka. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Mbak Rudiana. Bagaimana Mbak Erlika atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Rudiana? Apakah bisa diterima atau mungkin masih kurang mengerti terkait dengan apa yang disampaikan? Insya Allah sudah dapat dimengerti, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, sesi 1 sudah terjawab semua ya pertanyaannya, sejumlah 3 buah pertanyaan. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kelompok yang akan bertanya, kelompok 5, 6, dan 7. Silakan, bagi kelompok 5 yang ingin bertanya. Untuk kelompok 5, pertanyaannya, berikan alasan Anda mengapa dalam penyusunan anggaran keanggotaan komite anggaran
perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada di dalam perusahaan. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Zeni, apakah bisa diulang sekali lagi? Berikan alasan Anda. Mengapa dalam penyusunan anggaran keanggotaan komite anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada di dalam sebuah perusahaan? Sudah? Ini bisa diulang tadi pertanyaannya. Pertanyaannya Mbak Zeni udah ada di kolom chat Mbak Diana. Jadi pertanyaannya Mbak Zeni itu seperti ini. Berikan alasan Anda mengapa dalam penyusunan anggaran keanggotaan komite anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Itu dari kelompok 5. Mungkin dilanjut ya untuk kelompok 6. Kelompok 7 sudah bertanya atas nama Mbak Winda. Dalam penganggaran, di mana letak tingkat kesulitan dari target anggaran dan dampaknya seperti apa terhadap manajer perusahaan dan kinerja perusahaan? Sudah terkumpul 2 pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 7. Sekarang tinggal satu kelompok pada sesi 2 ini yaitu kelompok 6. Kelompok 6, siapapun yang mewakili silakan untuk berkenan untuk memberikan pertanyaannya. Halo kelompok 6, apa sudah ada pertanyaan? Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Eka. Iya Mbak Eka mungkin bisa dijawab dulu. Baiklah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak. Ya Mbak Ayu silahkan ingin menjawab pertanyaannya dari siapa Mbak? Mbak Zeni. Ya silakan Mbak Zeni, mohon Pertanyaan didengarkan dari dulu. Tadi pertanyaan dari Mbak Zeni, berikan alasan Anda mengapa dalam penyusunan anggaran keanggotaan komite anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Jawabannya karena dalam penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh suatu komite anggaran yang beranggotakan manajer-manajer fungsional seperti seorang anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer bagian umum. Sehingga dalam penyusunan anggaran ini perlu dipertimbangkan semua bagian dalam perusahaan, karena tugas masing-masing bidang sangat penting dan saling berkaitan. Masing-masing bidang juga memiliki tugasnya sendiri-sendiri, dan jika ada salah satu bidang yang tidak ikut serta dalam penyusunan anggaran, akan membuat penyusunan anggaran tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dilakukan juga agar perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif dan semua tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang
bersama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Apakah dapat dipahami, Mbak Zeni? Iya, Mbak Ayu, bisa dipahami. Terima kasih. Zeni dari kelompok berapa, Zeni? Kelompok 5, Bu. Oh iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Winda Aulia. Penganggaran di mana pertanyaan dari kelompok 7. Penganggaran di mana letak tingkat kesulitan dari target anggaran dan dampaknya seperti apa terhadap manajer perusahaan dan kinerja perusahaan. Tingkat kesulitannya yaitu terletak dari target anggaran itu sendiri, di mana suatu target anggaran itu dapat berubah-ubah untuk kedepannya tanpa dapat diprediksi, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk menargetkan anggarannya. Contohnya, perusahaan telah menargetkan anggaran untuk biaya pembelian bahan baku, misalnya sebesar 500.000. Namun, perusahaan tidak mengetahui apakah harga dari bahan baku tersebut akan tetap seperti itu atau mungkin mengalami kenaikan pada bahan baku tersebut. Apabila harga bahan baku tersebut naik, maka otomatis biaya pembelian bahan baku yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga lebih besar. Mungkin seperti itu, Mbak Winda. Bagaimana Mbak Winda? Apakah jawaban dari Mbak Rudiana bisa dipahami atau mungkin ada sanggahan? Paham. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Rudiana untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Winda dari kelompok 7. Sekarang tinggal satu kelompok ya, dari kelompok 6. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaannya berbunyi, apa saja metode budgeting yang direkomendasikan dan mana sih metode yang paling efektif? Baik, terima kasih Mbak Eka selaku moderator. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ina, kelompok 6. Pertanyaannya adalah seperti yang baru saja disebutkan, apa saja sih metode budgeting yang direkomendasikan dan yang paling efektif? Sebenarnya dalam kata metode budgeting atau penyusunan anggaran itu tidak ada yang paling efektif, tetapi harus dalam metode penyusunan anggaran harus mencapai keefektifan dari tujuan ditetapkannya budgeting tersebut. Namun yang harus lebih tepat itu adalah yang paling cocok. Metode apa yang paling cocok yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penyusunan anggaran sehingga tercapainya secara efektif dan efisien begitu. Misal saja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penyusunan budgeting, kita dalam menentukan kebutuhan saat ini dan masa depan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas tentunya. Sehingga ada baiknya bahwa kita mempos-poskan biaya hidup mana saja yang itu paling diprioritaskan seperti misalnya makan, kalau sebagai mahasiswa mungkin transportasi, dan lain-lainnya juga termasuk adalah tabungan, lifestyle, dan hiburan, serta sosial yang sudah ada dalam perhitungan budget kita dalam bulanan. Nah, untuk metode budgeting yang bisa kita gunakan yang mungkin lebih cocok diterapkan itu adalah sebenarnya ada banyak metode budgeting seperti budgeting bagi 5 ala Lee Ka-shing, terus Gwijelin pembagian budget dari QM Finansial, kemudian custom budgeting ala Temencius, kemudian yang terakhir adalah yang biasa kita gunakan atau kita terapkan adalah gambaran budgeting khusus untuk
tahun ke depan. Kalau dalam perusahaan itu untuk pendapatan tahunannya atau yang disingkat dengan THR-nya. Betul. Jadi jika berbicara mengenai metode budgeting yang paling efektif atau direkomendasikan itu sebenarnya lebih cocoknya metode yang diterapkan, yang lebih cocok diterapkan untuk pencapaian dari budgeting tersebut agar efektif. Begitu Mbak Ina. Apa bisa dipahami Mbak Ina atau mungkin ada koreksi, silahkan. Oh iya Mbak Alfia, sangat jelas penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Ina, sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan sangat luar biasa. Mungkin dari Bu Ana ada tambahan Bu terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Terima kasih Eka. Baik kelompok 2, saya akan memberikan komentar dari penampilan kelompok 2. Bisa ditayangkan tadi untuk mind map-nya? Mind map-nya saja. Baik. Bisa di slideshow biar agak besar. Atau diperbesar saja ukurannya itu. Nah, itu ditarik itu prosentasenya. Di sini sudah jalan, Bu, tapi di itu gak jalan. Gak jalan. Itunya saja, persentasenya itu dibesarin dikit. Ya, udah baik. Nah, kelompok 2, dalam pembuatan mind map itu, menurut Busan, pokok bahasannya itu diletakkan di tengah, ya, mulai dari tengah. Ya. Kemudian dibuatlah ranting-rantingnya atau sub pokok bahasanya itu menggunakan garis lurus apa tidak ya? Kalau menurut Busan. Mohon maaf Bu Ana, ini maksudnya gak tarik garisnya itu nggih Bu, lurus atau maksudnya belok-belok gitu Bu? Iya. Menurut Bu Sani itu boleh dikreasikan dengan mencong-mencong gitu Bu, maksudnya berliku-liku gitu Bu. Ya, jadi kalau memang mau berliku-liku tidak usah lurus ya, dibuat aja agak melengkung sedikit gitu. Ya. Begini, ini sudah dimulai untuk pokok bahasanya, memang penyusunan budget atau anggaran dimulai dari tengah. Sub pokok bahasanya ada berapa? Ada 4 Ibu. Ada 4. Nggih. Hakikat anggaran. Ini yang belum ada, ini proses penyusunan sudah ada, aspek keperilakuan, perilaku sudah, teknik kuantitatif sudah, yang belum itu ada anggaran lain. Setelah hakikat anggaran itu ada anggaran-anggaran lain, dalamnya itu terdiri dari ada anggaran modal, kemudian itu ada anggaran neraca. Ya, neraca, ya itu yang belum masuk ya. Nah, jadi harusnya sub pokok bahasanya itu ada 5 ya. Tapi dari gambar ini sudah cukup jelas, hanya kurang 1 sub pokok bahasanya. Jadi pada waktu kita melihat mind map, kita sudah punya pemikiran, peta pikiran kita bahwa dalam menyusun anggaran itu materinya nanti yang akan dibahas tentang hakikat anggaran, anggaran lain-lain ya. Kemudian proses penyusunan anggaran, aspek keperilakuan, dan teknik kuantitatif. Nah, kalau yang kecil-kecil itu, nah nanti itu mau dibahas di PPT, tidak apa-apa ya. Nah, ini sudah terang gambarnya ya.
Jadi semalam saya waktu di kelas lain itu tidak jelas antara sub bahasan yang akan dibahas ya. Karena modelnya dia temanya tema karikatur. Kelompok 2 ini temanya apa ini? Mind map-nya. Tidak bertema sepertinya, Ibu. Biarkan kelompok 2 yang menjawab. Temanya apa ini? Alivia, mau yang menjawab, Bapak Rudiana atau Ayu? Ini lebih menggambarkan ini, Bu. Apa itu? Luar angkasa, Ibu. Ada planet-planetnya, ada keadaan alamnya seperti pelangi-pelanginya, begitu, Ibu. Lebih ke alamiah. Itu bukan alam ya, bukan alat-alat tulis ya itu ya, yang kecil-kecil di bawah sama seperti gambar pensil apa kebalik itu enggak ya? Enggak, Ibu, ada statistiknya juga, Ibu, ada diagramnya, ada ini tentang budgetnya gitu. Saya pikir tadi itu temanya ATK. Ya, baiklah ya. Jadi yang terpenting tadi untuk mind map videonya sudah menggambarkan adanya tim kerjasama di kelompok 2 ya, jadi sudah bagus. Kemudian ya presentasinya tadi itu saya dengarkan sudah tidak melulu membaca ya. Nah, jadi ada yang saudara jelaskan dengan kata-kata saudara ya. Kemarin kelompok 1 sudah dicontohkan sama Fatmah Maika ya. Kemudian nah, kasusnya ini karena kasusnya ini agak berbeda dengan yang dari buku saya ya. Hanya saya melihat dari pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok lain, kelompok 2 sudah menjawabnya dengan baik ya. Sebetulnya pertanyaan kelompok 3 dan kelompok 4 tadi itu hampir sama ya. Cuman di kelompok 3 itu distressingkan kalau itu terjadi pembengkakan, apa yang bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, selama pembengkakannya itu atau tadi kayak yang ke kelompok 4 itu kan ada perbedaan juga. Perbedaan anggaran realisasi berarti kan bisa juga kita konotasikan itu berarti ada pembengkakan di realisasi. Jadi ditelusuri kenapa terjadinya perbedaan itu atau pembengkakan itu ya. Kalau itu dikarenakan hal-hal yang di luar jangkauan pada waktu kita menyusun anggaran itu atau hal-hal yang sifatnya itu unpredictable ya, tidak bisa kita prediksikan sebelumnya, maka itu bisa dilakukan revisi anggaran. Ya, revisi anggaran. Tentu langkah-langkah revisi anggaran itu ada prosedurnya. Jadi juga sudah dijelaskan apa saja yang bisa dilakukan revisi anggaran. Tapi kalau misalkan anggaran itu direvisi karena harus menuruti apa yang sudah dikerjakan atau realisasinya, nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi revisi itu dikarenakan memang ada sesuatu yang itu di luar dari kebijakan, di luar dari yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Ya. Jadi contohnya kalau kita di pandemi seperti ini, terutama tahun awal-awal pandemi itu, nah ini banyak sekali perusahaan yang melakukan revisi anggaran, ya, terutama itu anggaran mungkin target pencapaian penjualannya, karena tidak bisa mencapai target sehingga harus dilakukan revisi. Ya. Kalau tidak dilakukan revisi, nanti pasti kelihatan bahwa perusahaan itu
akan merugi, ya, akan mengalami kerugian. Nah, kemudian apa kaitannya antara anggaran ini dengan perencanaan strategi? Ya, karena kita berbicara dalam suatu sistem pengendalian manajemen yang cukup besar dan langkah awal untuk entry point-nya itu dilalui dari perencanaan strategi, kemudian dilakukan penyusunan anggaran. Kira-kira hubungannya di mana? Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Hubungan antara perencanaan strategi dengan penyusunan anggaran. Apa itu? Izin menjawab ya Ibu. Ya. Hubungan antara perencanaan strategi dengan penyusunan anggaran itu sama-sama melibatkan perencanaan. Nah, sebelum kita merencanakan strategi yang digunakan dalam perusahaan tersebut oleh manajer, itu terlebih dahulu kita menyusun anggaran-anggaran yang diperlukan untuk kegiatan organisasi ke depannya begitu. Baru selanjutnya kita menentukan strategi yang digunakan. Berarti anggaran dulu baru strategi? Enggak, Ibu. Begitu kah? Kemudian nanti rencana strateginya menyesuaikan dari rencana strategi tersebut. Yang lain mungkin kelompok yang 2 yang lain anggotanya bisa membantu. Mana yang lebih dulu, perencanaan strategi atau penyusunan anggaran? Bu, saya izin menjawab. Ya, silakan Ayu. Menurut saya, apa itu rencana strategi dulu, Bu. Jadi kita harus membuat rencana strategi seperti apa yang kita mau buat, terus setelah tersusun strategi tersebut, kita menyusun anggaran tersebut. Iya. Itu Olivia ya. Jadi, okay, Ibu. Ya. Makanya perencanaan strategi itu disusun berdasarkan dari visi misi perusahaan dan tujuan goals-nya ya, jangka panjang. Goals yang ingin dicapai itu apa untuk mencapai visi misi tadi. Nah, kemudian itu sebelum ke perencanaan strategi ada namanya perumusan strategi. Nah, kelompok 1 kemarin sudah bicara ada perumusan strategi, ada perencanaan strategi. Lebih dulu mana perumusan apa perencanaan strategi? Perumusan. Perumusan dulu ya. Jadi perumusan strategi itu sifatnya dia tidak rinci. Di dalam perumusan strategi itu kita akan maaf ya, ini tadi terlempar lagi sinyalnya di sini kurang baik. Suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Ya, saya matikan kamera karena sinyalnya tidak stabil ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Sampai di mana tadi saya? Perumusan strategi ya? Iya, Bu, sampai situ perumusan. Nah, jadi di perumusan strategi itu kita akan
memilih mana strategi yang akan kita gunakan, yang akan kita implementasikan di perencanaan strategi. Jadi kalau rumusan strategi itu kita memilih strateginya, kemudian di perencanaan strategi itu kita mencari bagaimana cara mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, untuk mengimplementasikan strategi tersebut, itu perlu kita membuat kegiatan kan? Nah, kegiatannya itu karena perencanaan strategi itu jangka panjang, umumnya 3-5 tahun, maka perlulah dibuat kegiatan yang di breakdown menjadi kegiatan jangka pendek ya. Artinya jangka pendeknya ini tidak jangka pendek berhenti, tetapi dia berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatannya sampai itu kegiatannya di akhir tahun ke-5. Jadi berkesinambungan supaya apa yang kita rencanakan di perencanaan strategi 5 tahun akhir tahun ke-5 itu bisa tercapai. Ya, jadi progresnya setiap tahun itu jelas. Sehingga dari perencanaan strategi tadi itu kita akan membreakdown per tahunnya, itulah yang disebut dengan anggaran. Jadi anggaran itu memang dibuat untuk 1 tahunan. Tidak ada lebih dari 1 tahun anggaran itu ya. Kalau yang lebih dari 1 tahun itu adalah proyeksi namanya. Tapi kalau anggaran ya 1 tahun itu. Nah kemudian untuk memastikan itu bisa berjalan, diimplementasi, baru kita nanti lihat realisasi dari anggaran yang kita susun. Seperti itu. Ya. Nah, untuk pembuatan anggaran, ya metodenya, nah, tadi betul dikatakan bukan yang paling efektif, karena semuanya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kalau organisasinya itu cukup mekar ya atau berkembang ya, banyak dia kaki-kakinya itu ya, strukturnya itu. Nah, itu memang sebaiknya menggunakan sistem yang bottom up. Ya. Jadi anggaran itu akan disusun oleh yang level manager pelaksana dan top management. Ya. Middle, terus kemudian lower itu pelaksananya, serta top management. Tapi kalau organisasinya itu kecil, kita gunakan saja yang top down, itu akan lebih cepat ya, lebih bisa segera bisa dikerjakan atau dipahami ya, karena organisasinya kecil. Ya. Nah itu ada plus minusnya. Kalau top down itu jelas pengerjaannya lebih cepat ya. Nah, cuman itu berpusat pada top manajemen. Ya, jadi untuk middle dan lower ini dia hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh top manajemen. Tapi kalau yang bottom up ini berarti lower dan middle itu ikut memikirkan masing-masing divisinya. Sehingga ini akan dia lebih bertanggung jawab karena dia merasa dia ikut merencanakan kegiatan itu. Disinilah butuh suatu koordinasi dan komunikasi yang efektif karena anggaran itu nanti akan melibatkan bagian-bagian lain. Ya. Tadi saudara juga sudah jelaskan mungkin di kelompok 2 tadi ada tipe perencanaan ya, ada perencanaan strategis, anggaran operasi dan anggaran modal. Itu apa bedanya? Sudah ada di buku itu, saudara bisa lihat mana yang kayak seperti Renstra itu divisi atau pusat pertanggungjawaban, dia nggak membuat Renstra. Yang membuat Renstra itu adalah di kantor pusat ya, di di corporate-nya yang membuat Renstra. Nanti corporate itu nanti yang akan membagi ke pusat-pusat pertanggungjawaban itu.
Nah, kemudian tadi apa yang tanyakan, tingkat kesulitan, jelas ya kalau tingkat kesulitan karena anggaran itu sebagian besar adalah hasil dari proyeksi maupun forecast ya, sehingga kalau itu tidak tepat melaksanakannya atau terjadi hal-hal yang force major ya, itu juga akan menyebabkan antara realisasi dengan anggaran itu tidak sesuai ya. Jadi kembali lagi tadi kalau memang realisasinya itu jauh menyimpang dari anggaran, kita telusuri apa penyebabnya. Kalau hal-hal yang di luar prediksi ya, maka itu bisa dilakukan revisi anggaran. Ya. Jadi dikatakan seperti ada persentase inflasi itu juga dimasukkan. Ya. Ya, biasanya kalau kita menyusun anggaran itu, kalau ini perusahaannya bukan perusahaan yang baru, dia sudah berjalan, dia akan ambil rata-rata 3 tahun ke belakang. Kemudian akan ditambahkan dengan tingkat inflasi yang berlaku. Ya. Untuk hal-hal yang memerlukan anggaran modal, nah berarti itu nanti perlu dibuatkan khusus proyek-proyek yang perlu investasi anggaran modal yang jumlahnya itu tidak rutin ya, bukan sebagai anggaran operasi. Kalau anggaran operasional itu kan yang rutin, yang saudara sudah pelajari di Akmen, dimulai dari penjualan, produksi sampai dengan nanti biaya umum administrasi. Biayanya sendiri kan itu ada yang biaya teknis ya, yang terkait dengan pengeluaran suatu produk, ada yang biayanya itu biaya kebijakan ya, kita sudah pelajari pada pusat pertanggungjawaban. Jadi dengan demikian di dalam suatu proses sistem pengendalian manajemen dimulai dari perencanaan strategi itu, maka supaya perencanaan strategi ini bisa diimplementasikan strategi yang sudah kita pilih tadi, salah satunya itu kita harus menyusun anggaran ya, supaya nanti kita bisa mengimplementasikan di dalam kegiatan-kegiatannya, entah itu program yang sedang berjalan atau program-program baru. Baik, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya. Kalau tadi karakteristik sudah dijawab oleh Olivia, betul itu. Ada yang datanya itu data moneter, ada yang non moneter. Ya. Baik, kalau untuk kelompok 2 ini, yaitu tadi aja hanya kasusnya, tolong ya nanti supaya bisa samakan, kita gunakan bukunya yang SPM-nya yang berjilid itu ya, yang jilid 2. Pilih salah satu kasusnya. Untuk kelompok yang lain, terima kasih Bu Ana atas tambahan penjelasan dari Bu Ana terkait dengan materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Tentu saja ini sangat bermanfaat sekali bagi kita.
Mohon maaf Bu Ana, ini apakah sudah cukup sampai di sini? Saya terdengar? Iya, Mbak Iya, Eka. Eka. Masuk dulu ya. Iya, iya. Di semester 5 lalu ya. Nah, jadi kita kan di semester 5 itu membuat anggaran itu ada anggaran statis dan ada anggaran yang fleksibel. Ya. Jadi sebetulnya bisa diatasi ya untuk tadi kalau misalkan terjadi pembengkakan ya. Itu kalau kita menggunakan anggaran fleksibel itu akan lebih mudah untuk menyesuaikannya. Jadi revisi anggarannya itu tidak perlu sampai mulai dari awal. Tapi kalau dengan fleksibel budget itu kan sudah ada pemisahan antara biaya tetap, biaya variabel. Kemudian itu ada range-nya, ya ada range, ada alternatif range-nya, tidak hanya satu range saja. Sehingga ini akan memudahkan segera bisa diketahui di mana kalau ada terjadi perbedaan yang cukup menyolok dari anggaran dan realisasi, ya segera bisa ditindaklanjuti. Apalagi kalau anggaran itu kita buat 1 tahun, kemudian kita breakdown lagi per triwulan, ya atau per bulan, ya itu akan terlihat progresnya nanti. Sehingga kita sebelum itu terjadi pembengkakan itu sudah bisa diatasi. Ya. Sedikit tambahannya tadi salah satu cara mengatasi kalau terjadi pembengkakan ya dengan fleksibel budget. Baiklah, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Absensinya kalau tidak salah saya siapkan sudah sampai jam 12 ya. Jadi semalam saya sudah input e-learning-nya, kemudian mendadak pagi harus segera berangkat ke Bojonegoro. Nah, makanya tadi saya yang kelas B saya tidak bisa ngasih kuliah. Mau saya tuker biar mundur jam 1. Ternyata jam 1 ada teori akuntansi. Saya coba tanyakan ke Erlika kalau yang kelas A yang mundur bagaimana jam 1. Ternyata juga sama, ternyata digabung ya. Ada teori akuntansi. Ya sudah kalau gitu kelas A aja yang saya pindah, enggak geser semuanya. Yang kelas B aja yang saya pindah, kelas A-nya tetap. Baik, alhamdulillah dengan demikian selesailah sudah untuk pertemuan kita di setengah siang sampai siang hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Eka, terima kasih untuk moderatornya. Erlika, terima kasih untuk link Jimit-nya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Saya izin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.